Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita belajar terkait dengan bagaimana cara menemukan informasi lowongan pekerjaan di LinkedIn, di mana mungkin cara ini teman-teman belum pernah coba. Nah, kalau video ini merupakan video pertama yang teman-teman baru tonton, silahkan teman-teman nonton yang part sebelumnya. Nanti stikernya aku akan taruh di atas sana, bahwa ini akan menjadi suatu rangkaian di mana teman-teman akan menemukan informasi lowongan pekerjaan dengan beberapa cara. Video ini memang sebenarnya aku khususkan bagi teman-teman yang baru join di LinkedIn. Apapun background-nya, apapun tingkat pendidikannya, dipersilahkan. Atau yang sejauh ini teman-teman ngerasa kok informasi lowongan pekerjaan di LinkedIn kok terbatas gitu. Dan aku nggak percaya itu, karena memang di LinkedIn itu nggak cuma loker teman-teman, recruiter pun ada di LinkedIn, user ada di LinkedIn gitu. Sehingga tinggal cara kita, ide kita bagaimana cara menemukannya. Oke? Nah, di sini aku pengen menguji kata kunci yang berbeda untuk menemukan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai, sekaligus menambah koneksi dengan cepat yang berkualitas. Oke? Sekarang, yuk teman-teman, kita akan menggunakan atau mempraktekkan bersama rumus dibutuhkan plus pendidikan. Oke? Dibutuhkan itu kata kerja, kayak gitu ya. Dan pendidikan. Oke, tingkat pendidikan. Alur yang nanti kita akan coba bareng di sini kurang lebih semacam ini. Jadi teman-teman dipersilahkan yang menonton video ini apabila memungkinkan silahkan buka akun LinkedIn-nya masing-masing. Mau lewat komputer, lewat laptop, lewat tab, lewat HP masing-masing boleh. Jadi kita nanti akan bareng-bareng gitu memasukkan kata kunci ini ke dalam pencarian yang ada di LinkedIn, kemudian pada saat kita menemukannya, terus kita melakukan filtering tertentu, sehingga kita menemukan informasi lowongan pekerjaan yang kita cari. Setelah itu yang teman-teman lakukan, tinggal cek gitu ya, apakah ini adalah pekerjaan yang teman-teman cari atau bukan, kemudian dicek valid atau enggak, kemudian cek apakah masih berlaku atau enggak, dan setelah itu teman-teman bisa melanjutkan untuk melamar pekerjaan sesuai dengan arahan, plus menambah koneksi orang yang mungkin pada saat itu teman-teman ingin berkoneksi dengannya. Nah, sebenarnya tingkat pendidikan tuh gimana sih gitu? Ini ya teman-teman ya gitu. Jadi teman-teman silahkan buka berandanya dulu, kemudian di bagian search, teman-teman kita akan bareng-bareng akan masukkan kata kunci dibutuhkan spasi tingkat pendidikan tertentu. Ini adalah beberapa contohnya. Di sini aku udah share ya. Misal aku masukin kata dibutuhkan dan SMP, enter, terus aku pilih di filter itu bagian post. Yang artinya adalah aku cari postingan yang mengandung dua kata di atas, dibutuhkan dan SMP. Oke? Di sini aku akan melakukan ini berulang dengan tingkat pendidikan yang beda-beda. Untuk di contoh ini, aku hanya share filtering di sisi post karena aku ingin menunjukkan bahwa sebenarnya di LinkedIn tuh untuk tingkat pendidikan ini tuh ada nggak sih? Pernah di-post nggak sih? Seberapa update sih gitu ya? Contoh di atas. Walaupun di atas kata kuncinya itu aku gabung ya teman-teman, hanya dipisahkan oleh spasi gitu. Di sini ya misah ya teman-teman ya gitu, SMP dibutuhkan gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa memang ada loh gitu, lowongan pekerjaan untuk tingkat pendidikan SMP bagi teman-teman yang nyari gitu ya. Ini aku nggak ngelihat dulu kapan tanggal di postnya ya teman-teman. Kemudian setelah itu coba kita cek SMA ada nggak sih loker yang butuhnya SMA gitu. Dan ternyata juga bisa kita temukan di sini ya gitu. Misalkan tingkat pendidikan yang lain, kata kunci yang lain, teman-teman mau nyoba gitu, dibutuhkan SMK gitu. SMK biasanya bersandingan dengan SMA gitu ya. Di sini juga ada gitu. Mau tingkat pendidikannya kita naikin lagi, bisa gitu. Misalkan D1, ada nggak sih loker D1 gitu. Oh ternyata juga ada postingan yang mengandung kata D1. Oke, kita naikin lagi D2, ada nggak D2? Oh D2 juga ada di sini di LinkedIn gitu. Silahkan coba-coba aja teman-teman. Teman-teman jangan terpaku untuk mencari tingkat pendidikan yang sesuai dengan teman-teman aja ya. Barangkali dengan journey yang dilakukan oleh teman-teman masing-masing, dicoba sendiri tingkat pendidikannya, mungkin info tersebut tidak berguna bagi teman-teman seutuhnya. Tapi mungkin saudara, tetangga, mungkin nanti ada orang yang nggak dikenal, yang misalkan punya tingkat pendidikan atau background pendidikan yang tingkatnya beda, tapi tanya ke teman-teman, Kak, aku lulusan ini,
nyari loker di LinkedIn gimana ya gitu. Jadi teman-teman bisa punya experience-nya, udah punya journey-nya. Kita lanjut ya. Setelah itu kita coba lagi di sini. D3, ada nggak D3? Ternyata ada juga gitu ya. Coba diperhatikan ya teman-teman gitu. Jadi kata kunci itu dia bisa misah-misah terus gitu. Nanti teman-teman lihat letaknya ya, yang hijau-hijau, yang merah-merah di mana gitu. Gitu. Kadang ada di kualifikasi, kadang ada di kata pertama gitu. Nanti teman-teman silahkan diperhatikan. Kemudian kita cek S2. Oh, S2 juga ada gitu. Naik lagi mungkin ke S3. Ada nggak? Ada gitu. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman, bahwa untuk tingkat pendidikan dari SMP sampai dengan S3, dalam tanda kutip, pernah ada yang post di LinkedIn. Nah, untuk frekuensinya, untuk intensitasnya, seberapa seringnya, beda-beda. Oke? Mungkin tadi udah ada yang nanya, Kak, kok nggak nulis SD? Coba teman-teman tulis SD, hasilnya apa? Gitu. Oke? Teman-teman boleh nyoba. Gitu. Kemudian, Kak, kok katanya cuma dibutuhkan? Silahkan divariasi. Ini kan adalah tingkat pendidikan dan kata kerja. Coba masukkan kata kerja yang teman-teman sering temui di setiap postingan loker yang teman-teman pernah lihat. Gitu. Misalnya recruiter yang aku follow, yang aku connect, yang mungkin aku kadang buka beranda terus muncul, dia pakai kata kerja apa? Silahkan dicoba. Gitu. Buat aku pribadi, ini ya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertentu itu ya sangat mungkin ditemukan di LinkedIn dalam bentuk gitu ya, kualifikasi informasi lowongan pekerjaan. Nah, misalkan nih, aku sebagai job seeker melihat loker semacam ini, apa yang harus dilakukan gitu. Ini sebagai contoh aja gitu ya. Misalkan ada loker ya, nah yang teman-teman mungkin sekarang sedang lihat di layarnya, yang harus kita lakukan adalah kita pastikan dulu gitu ya, kualifikasi yang ada di sini itu sesuai dengan yang kita pengen dan yang kita bisa, kita mampu gitu. Oh iya nih, ini aku banget nih lokernya misalkan. Setelah itu teman-teman cek lagi dari sisi valid nggak ini info lokernya. Kalau misalkan ya teman-teman bisa ngecek, mungkin bisa cek akun beliau, mungkin teman-teman udah kenal, atau mungkin bisa lihat dari akunnya seseorang yang posting loker tuh bisa dinilai teman-teman. Ini tuh lokernya valid atau enggak, asli atau enggak gitu. Dicek dari akunnya, dikombinasikan dengan informasi yang ada di sini gitu. Nanti kalau ada teman-teman yang bingung, ingin dibimbing, boleh DM LinkedIn-ku. Nanti aku ajarin secara pribadi gitu ya, gimana caranya validasi. Oke. Terus misalkan kita udah ngecek, oh ini lokernya valid. Terus apa lagi yang harus dicek? Ini loker masih berlaku nggak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di atas ada tulisnya 9 Mo gitu ya. Jadi 9 bulan yang lalu ini lokernya diposting. Wah, kemungkinan kan loker biasanya usianya nggak selama itu gitu ya. Aku akan menyarankan teman-teman silahkan apply loker yang terkini dulu, baru cari yang mundur gitu. Jadi silahkan teman-teman yang filter date posted di atas itu, pilih ya yang 24 jam. Jadi teman-teman fokus mencari postingan dari 24 jam yang lalu yang mengandung 2 kata kunci di atas. Biar teman-teman ngelamar tuh yang terkini dulu. Kalau udah habis baru mundur, nanti filternya diganti yang 1 minggu yang lalu, habis itu mulai dari yang 1 bulan yang lalu gitu. Kalau misalkan, oh iya, ini lokernya aku banget, lokernya valid, dan ini masih terkini, misalkan gitu. Maka selanjutnya yang bisa teman lakukan adalah ada 2. Yang pertama, teman-teman silahkan kirimkan lamaran sesuai arahan. Misalkan ini arahannya, ada info selengkapnya di sini, mungkin ini ngarah ke website, silahkan diklik. Atau mungkin ada yang sebelumnya, kalau ini masih ke bawah ya teman-teman, yang ini kepotong nggak aku masukin. Misalkan yang ini, nah gitu. Arahannya apa? Kirimkan lamaran ke email ini. Oke. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan segera mengirimkan lamaran sesuai dengan arahan. Ya, via apa, kelengkapannya apa, formatnya gimana, dan lain-lain. Silahkan teman-teman sesuaikan. Kalau teman-teman yang tahap pertama tadi adalah mengirimkan lamaran sesuai arahan, yang kedua adalah silahkan putuskan untuk membangun koneksi dengan beliau. Akun dalam tanda kutip orang yang posting loker ini. Membangun koneksi bisa 2 cara. Teman-teman bisa mengikuti postingannya tanpa perlu nanti ke depan ada kemungkinan kenal atau berinteraksi secara lebih dekat, yaitu teman-teman cukup follow atau mengikuti. Atau teman-teman ingin lebih dekat sehingga nanti mungkin teman-teman bisa minta tips dan trik, kenal secara profesional gitu ya. Yang akhirnya itu
teman-teman akan ya banyak belajar dan dapat info secara lebih intens, lebih dari sekedar mengikuti. Nah, itu teman-teman silahkan bisa connect atau terhubung. Nah, setelah teman-teman memutuskan untuk lokernya aku lamar, orangnya aku follow, lokernya aku lamar, orangnya aku connect gitu, maka teman-teman dipersilahkan untuk merekap gitu ya. Silahkan dibiasakan khususnya fresh graduate atau orang yang baru main di LinkedIn atau yang belum tahu bahwa setiap loker silahkan direkap. Teman-teman bikin spreadsheet sendiri atau punya tabel Excel gitu ya, bahwa hari ini tanggal sekian aku kirim lamaran PT ini via ini untuk posisi ini. Biar nanti kalau ada panggilan kerja, ada panggilan undangan tes ke tahap selanjutnya, teman-teman nggak bingung. Ini panggilan apa? Aku udah ngelamar belum? Bahkan kalau teman-teman dapat panggilan fiktif, teman-teman tahu untuk ngeceknya gitu ya. Bahwa, oh iya ini lokernya nggak valid nih, karena aku nggak ngelamar misal gitu. Oh ini panggilannya nggak valid karena aku nggak ngelamar, aku nggak ngeklik apply dan lain-lain gitu. Oke, nah itu yang bisa teman-teman lakukan. Dari trial sederhana barusan gitu ya, kita bisa menyimpulkan beberapa hal teman-teman. Ini kesimpulan yang aku bikin pada saat aku membuat materi ini, bahwa kata kunci dibutuhkan plus tingkat pendidikan tertentu itu efektif untuk memungkinkan kita menemukan informasi lowongan pekerjaan berdasarkan background tingkat pendidikan. Yang selanjutnya adalah pada saat kita menemukan loker tersebut, terkadang beberapa tingkat pendidikan itu memang bisa langsung muncul dari hasil pencarian. Karena misalkan dalam satu postingan akan mengandung beberapa tingkat pendidikan yang ditulis bersamaan. Dibutuhkan pendidikan ini garis miring ini atau ini koma ini atau ini strip ini gitu-gitu yang boleh gitu. Jadi silahkan teman-teman coba. Kemudian, gitu ya, dari yang udah aku coba dengan kata kunci dibutuhkan plus tingkat pendidikan, gitu. Nah, aku pribadi menyimpulkan bahwa untuk SD dan D2 itu cukup susah nyari dengan kata kunci tadi. Cukup susah ini bukan berarti bahwa tidak ada ya teman-teman. Mungkin ada, tapi silahkan teman-teman cari berdasarkan kreativitas. Dibutuhkan merupakan kata kerja. Misalkan di sini SD, D2 ini tingkat pendidikan. Coba teman-teman kata kerjanya yang diubah-ubah. Tetap masih bla 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 SD. Apa coba? Mungkin nanti teman-teman akan menemukan. Dan kalau teman-teman udah menemukan, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar. Oh Kak, aku menemukan info loker SD sebagai postingan dengan kata kunci bla 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 SD misalkan. Atau aku menemukan loker D2 lebih banyak nih Kak daripada dengan kata dibutuhkan, yaitu dengan kata ini bla 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 D2. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian pada saat kita sudah menemukan loker yang ada, kita ya bisa melakukan two in one gitu ya. Lokernya kita lamar, orangnya kita bangun koneksi gitu. Lokernya kita lamar, orangnya kita follow. Lokernya kita lamar, orangnya kita connect. Oke teman-teman. Nah, dari kesimpulan ini, bagi yang teman-teman nonton sampai ke menit ini, aku ingin teman-teman bikin challenge untuk diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau sharing juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman silahkan. Dari part 1 kemarin, kita kan udah bikin yang dibutuhkan plus nama kota. Nah, teman-teman coba cari gitu ya, variasi dengan kata dibutuhkan plus tingkat pendidikan tertentu. Ini contohnya, dibutuhkan pendidikan nama kota gitu. Ingat ya teman-teman, kalau memang ini tidak ketemu gitu, dibutuhkan ini adalah kata kerja, tingkat pendidikan, nama kota. Silahkan teman-teman boleh coba. Dan ingat teman-teman, lakukan ini secara berkala. Jangan sampai hanya karena hari ini ya, aku nemuin cuma dikit dengan cara ini, teman-teman nggak pernah nyoba ini lagi. Karena kita nggak tahu kapan loker yang sesuai dengan kata-kata kunci ini akan muncul. Begitupun sebaliknya, hanya karena teman-teman pakai cara ini bisa menemukan loker yang banyak banget, akhirnya teman-teman nggak pakai cara lain yang bisa teman-teman pakai untuk menemukan loker di LinkedIn. Aku pernah bikin video ada 5 cara untuk menemukan loker di LinkedIn. Nanti card-nya aku akan tulis di atas sana, aku taruh di sana. Silahkan itu disimak dan teman-teman silahkan coba semua gitu. Paling itu aja dari aku teman-teman, dipersilahkan kalau ada pertanyaan atau ada komentar boleh
menghubungi aku melalui DM ke LinkedIn atau tuliskan di kolom komentar. Semoga informasi yang aku bagikan bisa bermanfaat dan semoga teman-teman job seeker segera menemukan pekerjaan impian. Terima kasih dan sukses selalu.